kami bersyukur juga sebab hari ini sepupu kami, saudara kami, Tuhan merayakan hari Lebaran pada saat ini. Biarlah kesukacitaan, kegembiraan melimpah-limpah bagi saudara sepupu kami yang hari ini merayakan tentang kemenangannya. Hari ini adalah hari kenaikan Tuhan Yesus. Hari kenaikan Tuhan Yesus hari ini tanggal 13 Mei. Dan berketepatan hari raya Muslim. Dengan kata lain, Lebaran. Hari ini Mama mau terangkan tentang kondisi Yesus waktu dia terangkat ke sorga. Hari ini Mama mau terangkan supaya kita orang Kristen mengerti kenapa Yesus naik ke sorga. Mama akan terangkan kenapa bisa Yesus terangkat. Kenapa Tuhan Yesus disambut malaikat? Untuk apa Tuhan Yesus diangkat ke sorga? Kita terangkan supaya kalian dan semua orang Kristen tidak hanya menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Semestinya orang Kristen harus tahu, harus sadar bahwasanya Yesus itu ada tujuannya berangkat ke surga. Beberapa ribu tahun yang lalu kejadian yang sudah dibuat Tuhan Yesus. Hari ini saya akan ulang kembali teks firman Tuhan yang sudah kita dengar ini. Dengarkan baik-baik. Sesudah ia mengatakan demikian, dengarkan cara membaca ya. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dan dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali." Akan datang kembali. Sama-sama katakan. Akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Pendidikan-pendidikan di sekolah sekarang, inilah ilmu yang disembunyikan. Beberapa bulan belakangan ini, inilah yang Mama pelajari. Kalian bayangkan gak bagaimana manusia bisa naik terangkat? Sebelum Tuhan Yesus, bahkan sesudah Tuhan Yesus, banyak pemuka-pemuka agama, bahkan dari agama Muslim pun, wali-wali songo, mereka bisa terbang, mereka bisa terangkat. Tapi ilmu ini, pengetahuan ini, sengaja disembunyikan, tidak diajarkan di sekolah. Inilah yang mau kuterangkan malam ini. Ilmu apa yang ada pada saat itu? Kekuatan apa yang digunakan Tuhan Yesus sehingga dia bisa terangkat ke sorga? Pertama memang kekuatan Allah. Tapi dia memakai kekuatan pikiran. Dengan kata lain pikirannya fokus. Bahwasanya dia betul-betul mau ke sorga. Inilah pengetahuan disembunyikan di sekolah. Pengetahuan yang ditutup-tutupi. Sehingga anak sekolah makin bobrok. Coba bayangkan. Kalau ada orang pada saat ini bisa terangkat, pasti dibilang orang ilmu gaib. Betul nggak? Betul nggak? Kalau pada saat ini ada orang bisa menghilang, dibilang orang ada ilmu gaibnya. Inilah ilmu yang disembunyikan. Padahal peradaban-peradaban beberapa ribu, berapa ratus juta tahun yang lalu, inilah ilmu leluhur di Indonesia dan di seluruh dunia, peradaban-peradaban di bangsa-bangsa yang ada di dunia.
terutama ilmu Mesir kuno, Mesopotamia. Ilmu ini sudah disembunyikan, tidak lagi diajarkan, sehingga anak-anak sekolah dipengaruhi dengan teknologi-teknologi canggih. Sehingga jika ada orang yang bisa menghilang, jika ada orang yang bisa terangkat di atas air, dibilang ada ilmu gaib. Hari ini orang Kristen harus sadar, harus mengerti apa arti gaib. Kalau sudah berbicara tentang gaib, banyak orang katakan dari dukun, dari ilmu gelap. Banyak orang katakan mistis. Hari ini Tuhan Yesus sudah mengajarkan kita bahwasanya Dia sudah terangkat. Coba kita bayangkan, tutup mata kalian, bagaimana orang yang bisa terangkat. Coba di atas awan-awan. Dan hal ini tidak terjadi pada saat itu saja. Tuhan Yesus juga pernah menghilang dari kerumunan orang banyak. Pada saat Dia berkhotbah, banyak orang tiba-tiba Dia menghilang. Dia bisa juga berjalan di atas air. Dan muridnya si Petrus juga mau berjalan di atas air. Ayo berjalanlah kau, tapi fokus, kata Tuhan. Beberapa saat kemudian si Petrus bisa berjalan di atas air. Tapi setelah pikirannya mulai mengawang sana mengawang sini, maka dia tenggelam. Pada hari ini aku, Mama, mau mengajarkan bahwasanya kekuatan pikiran itulah bisa membuat kita sukses. Kekuatan pikiran itulah membuat kita bisa berhasil dan beruntung. Kekuatan pikiran itulah yang membuat kita bisa mempercayai Yesus, bahwasanya Dia benar-benar sudah terangkat ke sorga, dan Dia benar-benar akan pasti turun kembali seperti yang dikatakan firman Tuhan. Bagaimana Dia terangkat ke sorga, begitulah Dia nanti akan turun kembali. Jadi setiap tahun orang Kristen memperingati hari kenaikan Yesus. Sebagaimana semestinya kita di tempat ini, mulai saat ini, besok, dan sampai dan seterusnya, dan sampai selama-lamanya, biarlah kita tidak hanya memperingati hari kenaikan saja. Apa maknanya? Kenapa Yesus bisa terangkat? Ilmu apa yang ada dalam hidup Yesus? Apa yang dipelajari Tuhan Yesus sehingga Dia bisa terangkat? Sebagai pengikut Kristus, bisa nggak kita juga terangkat? Pergi ke atas awan-awan? Itu pertama. Jawabannya bisa. Pada malam hari ini, Mama katakan jawabannya bisa. Kalau beberapa ribu tahun yang lalu, saat Yesus mau ke sorga, Dia terangkat. Beberapa orang Galilea melihat Yesus terangkat. Pada saat ini, Mama mau mengajarkan kepada kau, kita pun, kalian pun bisa juga terangkat. Inilah yang perlu digali. Ilmu inilah yang perlu dipelajari. Bukan hanya sekedar memperingati hari kenaikan Yesus. Apa maknanya bagi hidup kita? Setelah Yesus terangkat, Dia akan mencurahkan Roh Kudus. Hari pencurahan Roh Kudus sebentar lagi kita rayakan. Hari Minggu nanti. Pencurahan Roh Kudus. Setelah Yesus pergi ke sorga, Dia akan menurunkan Roh Kudus. Itulah Roh Ilahi. Inilah yang ilmu yang juga disembunyikan oleh orang-orang tertentu di dunia ini. Cahaya ilahi sama dengan Roh Kudus. Kalau orang Islam katakan cahaya ilahi. Setelah Yesus berangkat ke sorga, Roh Kudus akan turun. Roh Kudus itulah ditempatkan di setiap hati manusia. Di dalam agama Hindu, di dalam agama Buddha, itu namanya roh sejati. Tapi malam ini kita berbicara tentang kekristenan, tentang Yesus yang sudah naik ke surga, dan setelah Dia naik ke surga, beberapa hari kemudian akan ada hari pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang
masuk ke dalam tubuh umat Kristen, yang memberikan keluarbiasaan pengetahuan, memberikan kesanggupan. Roh Kudus inilah yang mengajari hati kita untuk buat yang baik dan yang tidak baik. Roh Kudus inilah yang mengajari kita untuk membuat tenang dan tidak tenang. Dan satu lagi, kekuatan pikiran inilah yang bisa dikendalikan oleh Roh Kudus. Orang yang memiliki Roh Kudus yang sudah diturunkan Tuhan, kekuatan pikirannya kontak nyambung dengan Roh Kudus tadi, tidak dapat tiada, apa saja yang dia mau pasti bisa terjadi. Apa saja yang diinginkan pasti bisa terjadi dengan kekuatan pikiran. Kenapa ada satu tontonan, ada satu pengetahuan, ada orang yang bisa menggerakkan sendok melayang-melayang? Kenapa ada orang yang bisa menjungkir balikan seperti limbat, menjungkir balikan beribu-ribu ton berat? Itu semua karena kekuatan pikiran. Malam hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Dari hari ini, besok, dan selama-lamanya, kalian, Mama, dan semua orang Kristen, biar jangan menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Jangan menjadi orang Kristen yang ikut-ikutan. Orang merayakan kenaikan, pergi ke gereja, kita pun pergi. Tapi maknanya sama kita tidak tahu. Hari ini kita harus tahu untuk apa Yesus naik ke sorga. Untuk menyediakan tempat bagi kita di sorga. Udah? Kedua, pertama sudah diterangkan tentang Yesus bisa terangkap. Di dalam Alkitab tadi dibaca oleh kakak, ada malaikat menyongsong Tuhan Perhatikan, luar biasa, nggak ada malaikat. Jangan kalian pikir malaikat itu sudah tidak ada. Sampai detik ini, besok dan sampai selama-lamanya, malaikat itu masih ada. Tapi orang-orang yang tertentu yang bisa berkomunikasi dengan malaikat. Tapi orang-orang tertentu yang bisa melihat malaikat. Hari ini aku mau terangkan siapa saja yang bisa berkomunikasi dengan malaikat, siapa saja yang bisa berjabat tangan dengan malaikat, yang bisa dilindungi oleh malaikat. Ingat baik-baik. Orang yang seperti Tuhan Kenapa Tuhan katakan, Yesus katakan, jadilah seperti aku, ikutilah aku. Selalu dia katakan, kan? Jadi hari ini kau Yesaya, kau Angel, berusahalah untuk memakai kekuatan pikiran untuk bisa melakukan semua yang positif-positif terjadi dalam hidup kita. Contoh, malaikat ini pun bisa kita minta, bisa berjumpa dengan kita. Malaikat yang menyongsong Tuhan Yesus pada waktu beribu-ribu tahun yang lalu bisa juga melindungi kita, mengangkat kita, mengayomi kita, membantu kita berjualan, mengajari kita belajar. Berjalan kita ke kiri, berjalan kita ke kanan, membawa motor, membawa mobil kita tidak akan pernah tersandung jika ada malaikat Tuhan yang menjaga. Tapi di akhir zaman ini banyak orang tidak lagi bisa berjumpa dengan malaikat karena mereka tidak sadar bahwasanya malaikat itu masih ada. Dengan teknologi-teknologi yang terima pada saat ini, dengan ilmu-ilmu yang kita terima dan yang modern pada saat ini, ilmu-ilmu yang disembunyikan itu, sehingga kita tidak ada lagi kerinduan tentang ingin berjumpanya dengan malaikat. Padahal jika ada malaikat Tuhan, tidak ada yang tidak bisa kita lakukan. Contoh,
Kita berjualan mitos 3.000. Dengarkan baik-baik. Perkataan profetik malam ini yang aku sampaikan. Contoh kita berjualan. Jika kita memakai kekuatan pikiran, kita bisa memandang, mengimajinasikan ada malaikat Tuhan di sekeliling kita dan seputaran jodoh dan sekitarnya, dan memerintahkan malaikat itu tutup mata baik-baik, dan memerintahkan malaikat itu membawa orang-orang, membawa seluruh orang-orang yang membutuhkan barang dagangan kita datang berbelanja tempat kita. Tapi pada saat ini, jika sesuatu yang aneh terjadi, orang-orang banyak mengatakan dia memakai mistik. Orang-orang banyak mengatakan dia memakai guna-guna. Tapi malam hari ini, dengan adanya hari kenaikan Yesus, kita mau belajar bahwasanya Yesus yang pernah naik ke sorga, kita juga bisa naik ke sorga. Jadi pada saat sebentar lagi, besok atau kapanpun, pada saatnya kita akan terangkat ke sorga. Jika tidak dengan memakai kekuatan pikiran, dengan tidak dipenuhi Roh Kudus, jangan harapkan kita bisa naik ke sorga sekalipun kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Ngerti? 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 Jadi pengetahuan kekristenan luar biasa. Hari makin hari ada meningkatnya pengetahuan kita. Kita tidak menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Jangan menjadi orang Kristen yang ikut-ikutan saja. Mengerti maknanya. Bahwasanya Yesus itu naik ke surga untuk membawa kita, menyediakan tempat bagi kita. Kalaupun dia menyediakan tempat bagi kita, jika kita tidak menggunakan kekuatan pikiran untuk bisa juga terangkat, tidak menggunakan Roh Kudus yang sudah diturunkan itu untuk bertanggung jawab untuk membantu kita, kita tidak akan pernah bisa naik ke surga. Berarti kan hari ini sudah banyak contoh yang Mak berikan tentang kenaikan Yesus. Dia sudah naik, beberapa hari kemudian akan turun Roh Kudus. Roh ilahi, cahaya ilahi yang tujuannya diberikan Tuhan untuk menolong kita, tapi selalu diabaikan manusia, selalu diabaikan orang Kristen, selalu diabaikan semua manusia di penduduk di seluruh bangsa di dunia ini. Roh ilahi itu, jika di dalam agama Islam dia cahaya ilahi, jika di agama Buddha dia kemurnian sejati, cahaya sejati, tapi itu sudah dicuri oleh pengetahuan dunia sekarang ini. Kita tidak lagi memperdulikan Roh Kudus yang diturunkan Tuhan untuk mengajari kita, untuk mengontrol kita, untuk menjaga kita. Bahkan udah beribu-ribu tahun yang lalu Alkitab sudah dibuat, sudah diceritakan ada malaikat yang menyongsong Tuhan, ada malaikat yang menjaga Tuhan. Kenapa kita tidak pernah meminta, tunjukkanlah malaikat itu. Aku 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ini selalu meminta kepada Tuhan, kepada alam semesta ini, tunjukkanlah malaikat itu. Benar nggak firman Tuhan itu ada malaikat? Buktikan, itu baru kekristenan, bukan hanya sekedar membaca. Jadi mulai saat ini sampai besok dan sampai selama-lamanya, kalian benar-benarlah menggunakan kekuatan pikiran dan belajarlah bagaimana orang yang menggunakan kekuatan pikiran itu. Di mana letaknya, sehingga besok dan sampai selama-lamanya kalian, kita semua akan menjadi orang yang berhasil dan orang yang sukses. Hari ini kita sudah mengerti tentang kenaikan Yesus. Hari ini kita sudah sadar bahwasanya Yesus pergi ke sorga menyediakan tempat bagi kita. Tidak dapat tiada, kita hargai pekerjaan Tuhan, kita hormati pekerjaan Tuhan dengan cara memuji dan menyembah Dia seperti yang tadi. Sudah?
Mengerti? Mengerti? Pengetahuan ini mari kalian kembangkan. Apa yang Mama sampaikan pada saat ini, mari kalian kembangkan. Apa yang kurang yang Mama sampaikan, mari kalian kembangkan. Dan kalian praktekkan, benar nggak yang dikatakan Tuhan itu? Benar nggak yang dikatakan firman Tuhan itu? Mana si malaikat itu? Bisa nggak aku juga terangkat seperti Yesus terangkat? Haleluya. Haleluya. Jadi kekristenan, iman itu harus dipraktekkan, betul tidak? Bagaimana caranya? Malam hari ini inilah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh sangat bersyukur Tuhan, kalau hari ini kami mengerti bahwasanya Yesus yang sudah naik ke surga menyediakan tempat bagi kami. Dan setelah Yesus naik ke surga, Dia akan menurunkan Roh Kudus. Dan sebentar hari lagi Roh Kudus akan dicurahkan. Bahkan Tuhan, lewat Roh Kudus ini kami akan diajari berdoa, diajari belajar, diajari berjualan, diajari berbicara, diajari seluruh pengetahuan-pengetahuan yang ada di seluruh muka bumi ini. Bahkan ilmu-ilmu yang disembunyikan, ilmu-ilmu rahasia-rahasia yang disembunyikan oleh orang-orang yang ada di muka bumi ini, Tuhan melalui Roh Kudus Engkau boleh menyingkapkan ilmu itu Tuhan, sehingga kami tidak menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, dan kami juga tidak menjadi pemuda-pemudi yang biasa-biasa saja, tapi kami mau menjadi orang yang luar biasa, orang yang penuh dengan ilmu pengetahuan tentang firman Tuhan, ilmu-ilmu leluhur yang disembunyikan di bangsa ini, di dunia ini. Tunjukkanlah rahasia-rahasiamu kepada anak-anakku ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan pengetahuan, kekekalan ilmu-ilmu yang daripadamu Tuhan. Alam semesta ini akan mengaturkan untuk mereka sadar, mereka mengerti bahwasanya mereka harus menjadi orang yang bertanggung jawab untuk bangsa ini, untuk dunia ini Tuhan. Terima kasih. Biarlah mereka juga bisa mempraktekkan apa yang sudah mereka baca, yang sudah mereka imani pada malam hari ini. Jika Yesus bisa terangkat pada saat ini atau besok atau kapanpun, mereka juga akan bisa terangkat Tuhan. Dalam situasi-situasi, kondisi-kondisi yang tertentu, ada malaikat Tuhan yang Tuhan tunjukkan untuk menjaga mereka, untuk memberi pertolongan kepada mereka Tuhan. Tidak pernah Kau biarkan mereka ini, sebab Engkau akan mengajari mereka akan menjadi orang yang berharap, bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Hari kenaikan-Mu ini Tuhan adalah menjadi hari yang sangat berbahagia bagi kami. Kami bersyukur Engkau sudah naik ke sorga, Engkau yang sudah lahir, Engkau yang sudah mati Tuhan, Engkau dikuburkan dan Kau naik. Dan setelah pun Kau naik Tuhan, Engkau mencurahkan, Engkau memberi penolong, yaitu Roh Kudus yang mengajari, yang masuk ke dalam hati nurani kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan Engkau mengampuni segala dosa kami, pelanggaran kami, kejahatan kami, baik melalui perkataan, baik melalui perbuatan, pendengaran, bahkan mata kami juga. Bapa, Engkau kuduskanlah hidup kami, sehingga kami layak untuk boleh datang ke sorga Tuhan pada satu saat nanti. Terima kasih Bapa. Kuduskan kami, ajar-ajari kami. Oh, kami bersyukur juga sebab hari ini sepupu kami, saudara kami, oh Tuhan, merayakan hari Lebaran pada saat ini. Biarlah kesukacitaan, kegembiraan melimpah-limpah bagi saudara sepupu kami yang hari ini merayakan tentang kemenangannya hari Lebaran ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur malam ini Tuhan, ilmu yang kami dapat ini bisa kami bagikan kepada orang lain. Oh, menjadi rema bagi Yesaya dan Angel ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Katakan amin.